Ada yang bisa saya bantu? Saya di sini pengen konsul hal KB. Oh, ya, Ibu ada di Poli Konseling KB ya Bu. Kebetulan saya sendiri Sofyan Nurjaman, perawat yang bertugas di ruangan ini. Tadi Ibu bermaksud ingin konseling perihal KB ya Bu. Ya. Jadi tujuannya saya akan menyampaikan konseling tersebut kepada Ibu, menjelaskan dari pengertian KB sampai keuntungan dan kerugian KB tersebut. Nah, mungkin waktunya nanti kurang lebih 15 sampai 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, kalau Ibu bersedia, di sini saya ada media yang akan digunakan untuk memaparkan materinya. Di sini ada PowerPoint berbentuk PowerPoint yang akan mempresentasikan keluarga berencana atau KB tersebut. Nah, sebelumnya saya pengen tahu apa yang Ibu pahami tentang KB. Kan KB itu untuk mencegah kehamilan ya? Oh, Iya. ya. Benar, KB itu untuk mencegah kehamilan atau mengatur kehamilan ya Bu. Jadi apabila Ibu ingin mengatur kehamilan Ibu, Ibu bisa konsul atau datang ke konseling ke puskesmas ataupun ke klinik. Nah, di sini saya akan memaparkan tujuan dari konseling KB. Tujuannya agar Ibu lebih memahami apa yang dimaksud dengan KB tersebut. Terus Ibu bisa yang kedua, Ibu bisa memilih KB apa yang Ibu inginkan, dan Ibu juga mengetahui perbedaan dari KB tersebut. Nah, kalau nanti di sini saya gambaran besarnya ada pengertian KB, tujuan KB, ada jenis-jenis KB, serta kerugian dan keuntungan KB. Nah, untuk acaranya nanti saya akan memaparkan materi. Setelah itu ada sesi tanya jawab apabila Ibu ingin bertanya. Nah, apabila Ibu ingin bertanya di tengah pertanyaan, Ibu bisa bertanya ketika saya memberi kesempatan Ibu untuk bertanya. Nah, bagaimana? Apakah Ibu sudah bersedia? Iya, bersedia. Sudah siap, Bu? Baik, kalau begitu kita mulai saja ya Bu. Pemaparan materi yang akan saya sampaikan. Nah, di sini ada keluarga berencana. Nama saya Sofyan Nurjaman. Nah, apa itu keluarga berencana? Di sini ada pengertian keluarga berencana, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud daripada ini adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Sedangkan pengertian KB merupakan salah satu usaha untuk merencanakan jumlah anak serta jarak kehamilan menggunakan alat kontrasepsi. Nah, jadi KB itu merupakan salah satu usaha atau metode untuk merencanakan jumlah anak atau proses kehamilan. Seperti itu ya Bu. Ibu udah paham tentang pengertian KB? Paham ya. Kita lanjut ke tujuannya. Tujuan tindakan KB ini adalah mencegah kehamilan karena alasan pribadi. Jika Ibu mempunyai alasan untuk melakukan KB, yaitu tergantung terhadap alasan Ibu. Nah, untuk menjarangkan kehamilan dan membatasi jumlah anak. Sudah paham dengan tujuannya? Paham ya. Di sini ada manfaat. KB adalah manfaatnya yang pertama ada
memungkinkan wanita untuk mengontrol kesuburan mereka sehingga dapat memutuskan kapan mereka ingin hamil dan kapan ingin memiliki anak. Nah, di sini ibu bisa mengontrol kapan ibu ingin memiliki anak dan kapan ibu ingin hamil, seperti itu. Nah, yang kedua ada mencegah efek kesehatan jiwa kehamilan yang tidak diinginkan dan merugikan, yaitu aborsi. Nah, di sini jadi KB itu untuk mengurangi angka aborsi karena kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, bisa melakukan KB. Selanjutnya ada memberikan manfaat kepada anak reproduksi metode kontrasepsi hormonal gabungan, yaitu estrogen dan progesteron dapat menurunkan resiko kanker ovarium dan endometrium. Jadi di KB tersebut ada fungsi yang bisa dihasilkan, yaitu untuk mengurangi resiko kanker ovarium ataupun endometrium. Nah, selanjutnya ada kemampuan untuk mengontrol kesuburan, juga memungkinkan wanita untuk lebih mengontrol aspek dari kehidupan mereka, misalnya memutuskan kapan mengapa mereka menikah. Jadi rencana menikah bisa ditentukan dari mengontrol kapan mereka ingin mempunyai anak, seperti itu, dengan mengukur kesuburan, mengatur kesuburan kehamilan untuk kehamilan. Sudah paham Ibu sampai sini? Sudah paham ya. Baik, kita lanjutkan ya Bu. Selanjutnya ada macam-macam KB. Macam-macam KB. Yang pertama ada pil, yang kedua ada suntik, yang ketiga ada kondom, yang keempat ada implan, dan yang terakhir ada IUD. Nah, ini ada foto-foto jenis untuk pil diminum, ini untuk disuntikan yang 1 bulan dan 3 bulan, ini yang dipakai ke kelamin laki-laki, ini untuk di tangan ibu. Nah, ini untuk masuk ke dalam rahim ibu. Nah, selanjutnya ada macam-macam KB tersebut. Ini pengertiannya. Pil KB tablet berbentuk tablet diminum setiap hari oleh seorang wanita yang mencegah kehamilan. Selanjutnya ada KB suntik, adalah mencegah terjadinya kehamilan dengan cara suntik intramuskuler dan yang berdaya 1 bulan dan 3 bulan. Nah, untuk yang kondom ini digunakan pada alat kelamin laki-laki pada saat bersenggama atau bersenggama ya. Nah, untuk implan sendiri, implan digunakan atau dimasukkan ke dalam tangan di bawah kulit. Nah, untuk IUD pemasangannya dimasukkan ke dalam rahim berbentuk seperti plastik. Nah, selanjutnya ada keuntungan dan kerugian pil KB. Nah, di sini keuntungan dan kerugian pil KB. Ada keuntungan sangat efektif bila digunakan secara benar. Nah, yang kedua, tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mempengaruhi ASI, tidak mempengaruhi kesuburan cepat kembali, dan nyaman, mudah digunakan, serta sedikit efek samping, dapat dihentikan setiap saat, tidak mengganggu, tidak mengandung estrogen. Nah, untuk kerugiannya harus digunakan setiap hari pada waktu yang sama. Bila lupa 1 pil saja, kegagalan menjadi lebih besar. Resiko kehamilan ektopik tetapi resikonya lebih rendah dibandingkan perempuan yang tidak menggunakan mini pil. Efektivitas menjadi rendah bila digunakan bersama dengan obat tuberkulosis atau obat epilepsi. Tidak dapat mencegah penyakit infeksi menular seksual.
Nah, Ibu udah paham sampai sini? Paham ya? Kita lanjut ya, Bu. Baik, kita lanjut. Di sini ada keuntungan dan kekurangan dari kondom. Yang pertama ada efektif bila digunakan dengan benar. Yang kedua, tidak mengganggu produksi ASI. Ketiga, mengganggu kesehatan kalian, tidak mengganggu kesehatan kalian. Yang keempat ada tidak mempunyai pengaruh sistemik. Yang kelima ada murah dan dapat dibeli secara umum. Keenam ada mudah dipakai. 7, tidak perlu resep dokter atau pemeriksaan khusus. Terakhir ada metode kontrasepsi sementara bila metode kontrasepsi lain harus ditunda. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari kondom tersebut. Yang pertama, efektivitas tidak terlalu tinggi. Terus cara penggunaan saat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi. Agak mengganggu hubungan seksual, mengurangi sentuhan langsung. Pada beberapa klien bisa menyebabkan kesulitan untuk mempertahankan ereksi. Nah, seharusnya selalu tersedia setiap kali berhubungan seksual. Jadi harus selalu tersedia setiap kali ingin berhubungan seksual. Terus beberapa klien malu untuk membeli kondom di tempat umum. Nah, yang terakhir, membuang kondom bekas mungkin menimbulkan masalah dalam limbah. Sampai sini Ibu paham dengan KB kondom? Paham ya? Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian KB IUD. Yang pertama, keuntungannya sangat efektif mencegah kehamilan jangka panjang sampai 10 tahun. Nah, untuk IUD dapat efektif segera setelah pemasangan. Tidak mempengaruhi hubungan seksual, tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI, dapat merangsang segera setelah melahirkan atau abortus apabila terjadi infeksi. Selanjutnya ada membangun mencegah kehamilan ektopik. Yang terakhir adalah setelah IUD dikeluarkan bisa langsung subur. Untuk kerugiannya, yang pertama mengalami keterlambatan haid yang disertai tanda-tanda kehamilan, mual, pusing, muntah-muntah. Yang kedua, terjadi perdarahan yang lebih banyak, lebih hebat dan haid dari haid biasanya. Nah, yang kedua ada terjadi pendarahan yang lebih banyak, lebih hebat. Yang ketiga ada terdapat tanda-tanda infeksi. Tanda-tanda infeksi misalnya keputihan, suhu badan meningkat, menggigil dan sebagainya. Pendeknya jika ibu merasa tidak sehat. Nah, yang terakhir sakit misalnya di perut pada saat melakukan senggama. Segeralah pergi ke dokter jika Anda menemukan gejala-gejala di atas. Nah, untuk keuntungan dan kerugian IUD Ibu sudah paham? Sudah paham ya? Kita lanjut ke keuntungan dan kerugian implan. Yang pertama ada keuntungan. Keuntungan mencegah kehamilan hingga dari 5 tahun. Tidak menimbulkan rasa sakit atau luka di dalam kulit. Kesuburan kembali pulih setelah susuk KB dilepas. Nah, tidak memerlukan pemeriksaan dalam, tidak mengandung hormon estrogen, tidak memberikan masalah saat melakukan hubungan seks, tidak mengganggu produksi ASI dan bisa dilepas kapan saja sesuai dengan keinginan ibu. Nah, adapun kerugian di sini setelah pemasangan akan merasa mual, sakit kepala, berubah perasaan atau gelisah. Nah, yang kedua ada memicu peningkatan atau penurunan berat badan. Yang ketiga perlu dilaksanakan pembedahan kecil untuk pemasangan dan pelepasannya. Yang terakhir ada tindakan tidak dianjurkan untuk wanita yang menderita penyakit kanker payudara, hati, penggumpalan darah serta tanpa
penyakit kandungan empedu. Nah, ini keuntungan dan kerugian KB implan. Apa ibu sudah mengerti? Tidak. Sudah. Kita lanjut ya bu. Ini slide terakhir, cukup sekian pemaparan materinya. Nah, untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Saya mau tanya kalau misalnya KB yang cocok buat saya apa ya? Oh, KB yang cocok untuk ibu ya? Ya, untuk 20 tahun. Oh, ibu usianya 20 tahun. Ya. Udah punya anak belum bu? Belum. Belum ya? Ya. Nah, ibu kalau misalkan minum obat setiap hari keberatan nggak bu? Takutnya kelewat sih. Oh, takutnya kelewat ya? Nah, kalau ditakutkan kelewat kayak gitu, ibu bisa menggunakan KB yang suntik. Ada yang suntik itu bisa dihentikan kapan saja, tergantung keinginan ibu. Apabila ibu ingin permanen, ibu bisa menggunakan yang implan ataupun yang IUD. Itu karena itu jangkanya lama. Untuk implan itu 5 tahun dan untuk IUD itu 10 tahun. Nah, apabila ibu dalam jangka waktu beberapa tahun atau beberapa bulan ke depan ibu pengen hamil nih, pengen program hamil, nah sebaiknya ibu menggunakan yang suntik saja, karena yang suntik atau ibu bisa menggunakan kondom. Apabila yang suntik itu kan waktunya 1 bulan, yang pendeknya 1 bulan dan yang panjangnya itu 3 bulan untuk waktunya. Nah, ibu bisa memilih antara keduanya itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan ibu? Sudah paham jawabannya. Nah, ya bu. Nah, sekarang giliran saya yang ingin bertanya kepada ibu. Yang tadi sudah dijelaskan ya, nanti di akhir ada evaluasi mengenai materi yang saya sampaikan. Nah, ada 3 pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ibu tahu apa pengertian KB? ya, untuk menunda kehamilan. Terus Terus ya, untuk mencegah ya, untuk mencegah kehamilan dan mengontrol kapan ingin hamil atau program kehamilan ya bu. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua yaitu tujuan dari KB itu apa sih? tujuannya ya itu apa ya? Ya. Tujuannya untuk mencegah untuk menunda kehamilan dan untuk memprogramkan kehamilan. Yang terakhir, apa sih jenis-jenis KB yang tadi ada? Ada KBPL, ada suntik, kondom, IUD, semangat bagus ya. Ibu ternyata sudah paham tentang apa yang saya sampaikan tadi. Jadi mungkin cukup sekian konseling kali ini. Apa ada yang ingin Ibu tanyakan kembali? Tidak ya, cukup. Jadi kalau begitu saya cukupkan konseling kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.